pertanyaan yang ketiga. Ya, ini kita akan menjawab sendiri. Nah, bagaimana cara kita menghadapi situasi sulit itu? Ya, ada dua kemungkinan. Satu, tetap ya melangkah dengan menghadapi risiko apapun. Nah, jawab nanti. Kalau melangkah, apa jawabannya? Atau mundur teratur. Udahlah berat. Dan ternyata banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah dibentuk pun mundur. Seorang pendeta pernah berkata begini, dia mengutus anak muda yang sudah baru selesai sekolah teologian. Nah, waktu diutus lagunya mantap. Ya, Laskar Kristus maju, majulah perang, pam 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 gitu ya. Itu 1 bulan dia diutus di daerah transmigrasi di Sumatera. Ya, teman saya waktu kami kuliah di Batu Malang dikirim ke sana. Jadi kalau pas musim kemarau mandi itu sabun nggak ada ininya, busanya karena air asin naik. Tapi di situ harus bisa hidup. Ya, dia harus cangkul segala macam. Kami di Batu Malang dilatih begitu. Masuk transmigrasi. Nah, kemudian hampir model-model pelayanan begitu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, lagunya masih sama. Laskar Kristus maju, majulah terus gitu ya. Ternyata di bulan ke-6, ke-7 ganti lagunya. Laskar Kristus maju, mundur pelan-pelan. Lama-lama dicek dari jejak, masih adakah di lokasi? Sudah kabur dia, sudah kabur. Ya, Yonatan jangan kabur ya. Amin. Ke suku mana Yonatan? Ke pedalaman mana yang akan kita kirim? Sudah siap dikirim ke pedalaman? Kalimantan kalau nggak salah tuh. Ya, kita harus siap ya. Digumuli. Ya. Jadi ada daerah-daerah yang tapi sangat mengerikan loh. Nah, oke, silakan. Siapa yang mau kalau diperhadapkan dengan situasi seperti ini? Saudara tetap maju dengan cara yang bagaimana yang menurut saudara dari ayat-ayat firman Tuhan ini atau mundur? Siapa yang mau kasih jawaban? Silakan. Oh, kita dengar Andi dulu. Andi kayaknya dia mau melayani kan gitu. Waduh, setelah tahu kayak gini mundur aja deh gitu ya. Ada mic di sini tolong Kak Ina. Nah, misalnya Andi mau kuliah ya, kuliah kan butuh dana, butuh segala sesuatu. Nah, teman-teman kaum muda mau nggak? Oh, kita bantu deh dia yang maju ya dana kita gitu ya. Dana dan doa kan gitu ya. Jadi dalam misi ada 3D ya. Ya, doa, dana, daya. Daya itu ada orang yang menyerahkan hidupnya, tapi ada juga dengan doa-doanya dan dananya ya. Silakan. Ya, bagaimana menghadapinya? Padahal diutus seperti anak domba tengah-tengah serigala. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin saya siap untuk mengikuti di dalam masa-masa kerjaan saya. Mungkin ada banyak tantangan rintangan juga yang saya lalui di dalam pergaulan saya. Ada banyak teman-teman yang saya ajak untuk mengikuti karena hidup saya dulu saya hidup di dalam banyak pergaulan bebas. Jadi hidup saya rasa bahwa saya hidup di dalam dosa. Setelah saya sakit dan saya sembuh itu saya kepingin untuk mau hidup berubah lah, hidup di dalam Tuhan. Setelah berjalannya waktu, saya banyak mengajak teman-teman saya untuk di dalam teman terdekat dulu. Dari teman saya mungkin ada teman-teman yang di dalam satu kos. Saya mengajak mereka untuk berdoa. Walaupun saya juga tidak terlalu mengerti akan firman semuanya itu, saya tidak terlalu mengerti, tapi saya selalu setia untuk mau berusaha. Kira-kira apa sih kekurangan saya untuk bisa saya benahi itu. Jadi di dalam perjalanan waktu itu saya terus mau setia untuk mengikuti itu semua. Tetapi berjalannya waktu sekitar tahun 2021 itu di masa-masa sulit saya. Jadi
saya punya banyak tantangan dalam di dalam gereja mungkin komunitas ibadah. Jadi ada banyak tantangan yang harus saya lalui. Jadi saya merasa bahwa saya sifat karakter saya tuh kan saya sifatnya pemalu, tidak berani untuk mau bicara. Jadi di saat itu saya ada punya hal-hal tertentu yang saya merasa bahwa saya tidak mampu untuk mau melalui itu. Jadi saya merasa saya harus mundur, terus saya tidak mau. Karena dulu setelah saya sembuh itu, saya maunya kan mau sekolah pendeta atau sekolah bagian penginjilan. Tetapi karena dalam kondisi keluarga atau keinginan keluarga berbeda sama saya. Jadi keluarga maunya saya harus sekolah perawat. Sedangkan saya maunya harus, karena setelah saya sakit, saya udah sembuh, maunya saya sekolah penginjilan. Harus jadi pendeta, tapi penginjilan khusus bisa memenangkan jiwa. Itu aja saya udah merasa sangat bersyukur. Bukan harus jadi pendeta atau jadi apa. Jadi saya minimal bisa mengajak orang untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa mengajak orang untuk datang kepada itu saya sangat bersyukur. Tetapi di banyak perjalanan itu saya mengalami banyak musibah dan saya sempat jatuh di dalam dosa juga. Jadi saya ada satu titik terendah yang saya merasa bahwa saya sudah tidak mampu, saya mundur aja. Saya udah nggak mampu lagi. Karena di dalam situasi itu saya di tempat kerja juga ada banyak tantangan yang harus saya lalui. Mungkin di saat saya di dalam pekerjaan, saya dibentak sama pimpinan kerja, saya merasa bahwa, kok gini ya, jadi saat-saat tertentu itu saya punya waktu khusus yang saya selalu minta untuk saya pergi ke toilet untuk berdoa. Tuhan berikan saya kekuatan, saya tidak mampu lagi untuk mau melalui ini. Karena di saat saya minta untuk saya mau mengasihi orang atau mau mengampuni orang, di saat itulah cobaan akan datang, ujian itu akan datang terus. Malah saya dibentak terus. Jadi saya punya kerinduan mau berdoa biar teman-teman saya di situ punya ada semangat kerja untuk bisa melalui pekerjaan mereka. Saya selalu berdoa buat pimpinan kerja, teman-teman kerja itu. Tetapi di berjalannya waktu itu malas saya semakin dipojokkan gitu. Yeah. Jadi saya merasa bahwa saya kok semakin hari semakin gini ya. Jadi satu perjalannya waktu itu saya minta untuk keluar dari tempat kerja itu. Jadi saya sangat saat ini mungkin di berjalannya waktu mungkin saya sudah mengalami banyak cobaan, banyak ujian. Di saat ini saya mau siap untuk mau sekolah jadi pendeta atau penginjilan. Jadi mau masalah apapun itu saya siap. Nah saya sebelum saya masuk saya sudah mengalami itu. Jadi rintangan pasti ada, situasi itu pasti akan sangat sulit yang kita lalui. Karena di saat kita semakin dekat dengan Tuhan, pasti kita punya banyak cobaan, banyak ujian yang harus kita lalui. Meskipun saya punya banyak kelemahan, kekurangan, tapi saya selalu berdoa, minta petunjuk dari Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup saya. Itu saya. Baik, makasih. Jadi saudara Andi tadi bagus ya. Sebelum masuk sekolah teologi dia sudah dibawa, ada hati untuk membawa orang lain kepada Tuhan, mendoakan, mengajak ke gereja. Saudara, ya tuayan banyak pekerja sedikit. Pernah nggak terbayang kaum muda? Pernah nggak terbayang ada begitu banyak kaum muda di luar sana yang notabene menyebut dirinya sebagai orang, tapi nginjak gerejanya nggak pernah. Saya pernah alami di Jakarta. 3 tahun tidak pernah ke gereja sama sekali, tapi nggak ada yang nyapa saya, ya nggak ada ngajak ke gereja, nggak juga. Nah di situ saya belajar, iya ya, kenapa orang-orang ini, padahal saya tahu hari Minggu kita kan di jalanan ini, kita lihat mereka bawa Alkitab, siapa ke, apa ke, justru mereka melihat kami karena di jalanan ya aut-autan ya, kacau ya, rambut juga nggak karu-karuan, ya mereka merasa ini penjahat, ini hindari deh. Padahal jujur hati kita, maksudnya coba sama kita gitu loh. Kita kan pengen bersahabat juga gitu loh. Jadi sebenarnya ya orang-orang yang walaupun sudah disebut Kristen tapi karena nggak pernah ke gereja, itu butuh sesuatu, butuh sentuhan. Nah, saudara perhatikan itu. Ya, tuayan banyak. Jiwa-jiwa itu banyak. Nah, pernah nggak kita ingatkan mereka, yuk ke gereja, padahal itu mungkin satu daerah dengan kita, satu suku dengan kita. Nah ini maksudnya.
Mungkin juga pernah saudara ngajak tapi dibilang, "Alah, kamu ini sok pendeta, sok suci lo, gaya lo." Bisa saja. Dan itu bagian yang harus kita alami. Diutus seperti anak domba tengah-tengah serigala. Jadi seperti tadi harus berani, siap, ya. Nah memang tidak mudah ya. Nah bagaimana cara kita menghadapinya? Kira-kira begini, apakah murid-murid yang diutus oleh Tuhan ini akan menjadi terlantar? Akankah mereka kekurangan? Apakah mereka akan mati kelaparan? Setelah saudara baca tadi, bagaimana? Padahal mereka tidak bawa apa-apa loh. Tidak ada tabungan loh. Nggak ada ATM. Nah pertanyaannya, apakah terpelihara oleh Tuhan? Jelas ya? Amin? Pasti. Ya bukan berarti selalu aman, enggak. Seperti Pak James tadi juga, maut mengintai, sakit malaria, mau mati. Tapi pertolongan Tuhan dahsyat. Nah Tuhan memelihara hamba-hambanya yang melayani dengan setia. Ya, ada yang memperhatikan, Tuhan bisa utus, Tuhan bisa kirim sesuatu. Ya, kita baca di ayat 10. Coba ayat 10. Oh, sorry, ayat 9 mulai deh. Ayat 9 atau ayat 8, ayat 8. Ayat 8, yuk. Ya, 1, 2, 3. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Nah, kesaksian saudara Edi tadi tuh, wih tapi makanannya kan udah dilakukan gini-gini. Sejauh mereka yang kasih makan, siap saja. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, halal itu. Karena mereka yang kasih. Nah, satu contoh ketika misionaris sebelumnya langsung tidak mau makan, akhirnya jaga jarak. Nah, kapan lagi kita bersaksi? Kalau mereka yang kasih makan, sikat saja. Tapi kalau mereka larang, kemudian kita ambil, tetap kita makan, ya nggak boleh dong. Kalau bilang jangan makan ini ya jangan. Tapi kalau ini boleh dimakan, ya makan saja mereka yang kasih. Jadi pemeliharaan Tuhan ajaib. Kalau ada orang yang tidak kasih makan, lewat aja, jalan aja. Jangan paksa supaya dikasih makan. Ini udah lapar ini, kita cari rumah orang supaya kita makan. Nanti dulu. Ya, apakah mereka akan kasih? Bisa saja tidak. Kalaupun tidak dikasih nggak apa-apa, jalan aja. Ya. Nah, pasti Tuhan sudah sediakan. Ya, kalau kita belajar dalam dunia misi, jadi ada tempat-tempat yang sudah terbuka. Nah, misalnya kalau kamu di rumah itu diterima berarti tempat itu terbuka. Tapi kalau semua tertutup, kota itu tertutup, kebaskan aja, lewat saja. Berarti belum waktunya di situ atau memang daerah itu keras. Ya, daerah itu menolak. Tapi ada tempat-tempat sudah tersedia. Nah, Tuhan memimpin kita, ya Tuhan memimpin kita untuk tempat-tempat di mana sudah tersedia, ya atau sudah terbuka pintu itu ya. Nah bagi pelayan Tuhan, bagaimana cara kita menghadapinya? Ya kalau kita tahu masa sulit dan kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita secara dunia, tidak boleh bawa pundi-pundi, tidak boleh bawa pakaian ganti, tidak boleh pakaian. Ini pengertiannya adalah gini. Jangan andalkan sesuatu dulu, benda-benda yang kau miliki itu. Nah, mau menyatakan bahwa pemeliharaan Tuhan cukup. Nah, menarik tadi perkataan Pak Jim. 60 cukup untuk menyelamatkan. Wow, dahsyat ya. Dan karya beliau luar biasa. Satu suku loh bertobat, bahkan suku yang sudah bertobat dilatih langsung untuk memberitakan kabar baik ke suku-suku yang lain yang tadinya masih berperang tapi kemudian mereka damai ya. Oke, kita perhatikan. Nah, jangan takut ya. Ini yang penting, kita jangan takut ketika kita
mengikuti panggilan Tuhan, tidak harus ya menjadi sekolah teologi, tidak. Tapi jika ada kesempatan, ada baiknya supaya kita punya bekal, punya modal. Ada namanya panggilan khusus. Nah, untuk itu saudara harus dibentuk. Ya, tapi ada panggilan di mana saudara tetap sebagaimana profesi saudara dalam pekerjaan itu, tetapi menjadi saksi. Ya, menjadi saksi. Nah, kita diutus ya seperti anak domba di tengah-tengah serigala, tidak mudah, tetapi pemeliharaan Tuhan cukup untuk kita. Amin. Pemeliharaan Tuhan cukup untuk kita, jadi jangan kita takut untuk bersaksi, jangan takut untuk pergi, kita harus berkomitmen untuk siap pergi.